Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Bagus Apiansah, NPM 2241135 dari kelas Manajemen 22 Gabungan, Konsultasi Pemasaran. Di video kali ini saya akan menjelaskan materi tentang tanggung jawab sosial manajemen. Presentasi ini akan membahas tanggung jawab sosial manajemen, membahas tentang definisi, dimensi, dan manfaatnya. Implementasi dan kerangka kerja juga akan dibahas. Studi kasus dan tren terkini akan dianalisis. Kesimpulan akan menekankan CSR sebagai investasi jangka panjang. Dimensi tanggung jawab sosial. Yang pertama, tanggung jawab ekonomi, yaitu untuk menciptakan nilai tambah ekonomi berkelanjutan, investasi kepada infrastruktur lokal. Kedua, tanggung jawab lingkungan, yaitu meminimalkan dampak negatif terhadap lingkungan, pengurangan emisi karbon. Kedua, tanggung jawab sosial, yaitu meningkatkan kesejahteraan sosial dan program beasiswa. Keempat, tanggung jawab etika, menjalankan bisnis secara jujur, menerapkan kode etik bisnis. Manfaat tanggung jawab sosial. Yang pertama, reputasi dan citra merek, itu meningkatkan brand value setelah implementasi program CSR berkelanjutan. Kedua, loyalitas pelanggan, konsumen bersedia membayar lebih untuk perusahaan bertanggung jawab sosial. Ketiga, motivasi karyawan, program volunteer meningkatkan engagement karyawan sebesar 25%. Empat, akses sumber daya, perusahaan dengan CSR lebih mudah mendapatkan pinjaman bank. Selanjutnya, implementasi CSR atau pendekatan strategis. Identifikasi stakeholders, karyawan, pelanggan, komunitas lokal, dan pemerintah investor. Kedua, penilaian dampak, itu menggunakan LCA untuk mengukur dampak lingkungan. Ketiga, menetapkan tujuan menggunakan KPI seperti pengurangan emisi CO2. Keempat, pengembangan program, itu program pelatihan atau penghijauan kesehatan. Selanjutnya, kerangka kerja CSR ISO 26000, yaitu prinsip ISO 26000 itu akuntabilitas, transparansi, perilaku etis. Kedua, area subjek inti, itu tata kelola organisasi, itu hak asasi manusia, praktek tenaga kerja. Tiga, penerapan di Indonesia itu ada Telkom, menawarkan transparansi, itu laporan berkelanjutan. CRR di sektor pertambangan. Yang pertama itu tantangan, itu dampak yang lingkungan besar. Kedua, itu peluang mengembangkan masyarakat lokal, dialog praktik baik, program PT Freeport Indonesia. 4, dialog konsultasi dengan masyarakat lokal. CSR di sektor perbankan. Itu pertama, pembangunan berkelanjutan, pembiayaan proyek hijau. Kedua, layanan keuangan itu untuk UMKM. Dan literasi keuangan itu pendidikan keuangan. Mengukur dan pelaporan CSR, itu pentingnya akuntabilitas dan transparansi. Kedua, standar itu GRI dan SASB. 4, contoh itu laporan Pertamina. Tren terkini dalam CSR, itu ESG, integrasi faktor lingkungan, sosial, dan tata kelola. 2, SDGs, kontribusi terhadap lingkungan, terhadap tujuan pembangunan berkelanjutan. Ekonomi sirkular, model bisnis yang mengurangi limbah. Simpulannya, CSR adalah investasi jangka panjang. Ini menciptakan nilai tambah bagi perusahaan dan masyarakat. Komitmen dari manajemen puncak sangat penting. Tanggung jawab sosial adalah perjalanan berkelanjutan. Baik, mungkin saja dapat saya sampaikan. Saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.